Pernahkah Anda berpikir bahwa sayuran yang Anda konsumsi setiap hari, yang Anda kira sehat, ternyata bisa merusak tubuh Anda? Mungkin terdengar tidak masuk akal. Setelah semua pesan dari media yang mengajak kita makan lebih banyak sayur, rasanya sulit untuk mempercayai bahwa sayuran yang selama ini kita anggap sehat justru bisa membahayakan tubuh, terutama bagi lansia. Namun, kenyataannya ada beberapa jenis sayuran yang bisa memperburuk kondisi kesehatan lansia, bahkan memperpendek umur mereka. Bayangkan seorang pria berusia 70 tahun, pensiunan yang telah menjalani hidup sehat, tidak merokok, tidak makan gorengan, dan selalu makan sayuran segar. Namun, suatu pagi, ia pingsan di dapur karena tekanan darahnya melonjak sangat tinggi. Tangan dingin, jantung berdebar, dan saat dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa penyebabnya bukan karena obat-obatan atau kadar gula darah yang tinggi, tetapi dari sayuran yang ia makan setiap hari. Cerita seperti ini mungkin terdengar berlebihan, tapi faktanya ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang tua di luar sana. Sayuran yang selama ini mereka konsumsi dengan keyakinan sebagai pilihan sehat, ternyata diam-diam merusak tubuh mereka. Bahkan beberapa jenis sayuran bisa memperburuk kondisi penyakit ginjal, menyebabkan peradangan di sendi, atau mengganggu pengobatan tekanan darah tinggi. Semua ini terjadi meskipun mereka hanya makan sayuran yang mereka anggap sebagai makanan sehat. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya benar-benar tahu apa yang saya makan? Banyak dari kita, terutama lansia, seringkali merasa bahwa sayuran selalu baik untuk kesehatan. Faktanya, tidak semua sayur memiliki dampak yang positif bagi tubuh lansia. Ketika tubuh menua, metabolisme melambat, dan sistem pencernaan tidak lagi berfungsi efisien dulu. Oleh karena itu, beberapa sayuran yang kita makan dengan baik mungkin malah menjadi lebih sulit dicerna atau bahkan membahayakan tubuh kita. Misalnya, kita sering mendengar bahwa sayuran hijau seperti bayam dan brokoli sangat baik untuk tubuh. Namun, kenyataannya, jenis sayuran ini bisa menyebabkan masalah besar bagi tubuh lansia. Bayam, misalnya, mengandung oksalat yang dapat mengikat kalsium dan zat besi dalam tubuh, menghambat penyerapan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Bayangkan, Anda makan sayuran dengan niat sehat, namun ternyata tubuh Anda malah kesulitan menyerap nutrisi yang ada di dalamnya. Atau, bagaimana dengan jagung kalengan? Meskipun jagung sering dianggap sebagai makanan sehat, jagung kalengan seringkali mengandung bahan pengawet dan tambahan gula serta garam. Ternyata, natrium dalam jagung kalengan bisa menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, yang meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi orang yang sudah mengidap hipertensi. Ini adalah contoh yang nyata betapa banyaknya makanan yang kita anggap sehat justru dapat membahayakan tubuh kita tanpa kita sadari. Bagi lansia, tubuh membutuhkan perhatian ekstra dalam hal pola makan. Makanan yang sehat bagi tubuh muda bisa jadi berisiko tinggi bagi lansia. Dan sayuran yang selama ini kita anggap sebagai pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan, ternyata bisa menyembunyikan bahaya yang tak tampak. Ini adalah masalah serius yang seringkali tidak disadari, bahkan oleh mereka yang sudah lama menjaga pola makan yang sehat. Lantas, bagaimana kita bisa tahu mana sayuran yang benar-benar bermanfaat dan mana yang justru merugikan? Apa saja sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia untuk menjaga kesehatan mereka? Hari ini, kami akan memberikan informasi yang sangat penting. Dalam video ini, kita akan membongkar 4 jenis sayuran yang seharusnya dihindari oleh lansia, serta 4 sayuran lain yang justru bisa memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup. Semua informasi
yang akan kami sampaikan didasarkan pada bukti ilmiah dan pengalaman nyata dari para lansia yang sudah merasakannya. Jadi, apakah Anda siap untuk mengetahui sayuran mana yang sebaiknya Anda hindari dan mana yang perlu Anda konsumsi lebih sering agar tubuh tetap sehat di usia lanjut? Jangan lewatkan informasi penting ini, karena apa yang Anda makan sekarang bisa memengaruhi kualitas hidup Anda di masa depan. Tentu, kita semua tahu bahwa makan sayuran sangat penting untuk kesehatan. Tetapi, apakah kita benar-benar paham apa yang terkandung dalam setiap jenis sayuran? Setiap sayuran memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dan tidak semua nutrisi ini cocok dengan tubuh lansia. Seringkali, tubuh kita tidak bisa mencerna jenis serat atau senyawa tertentu, dan ini bisa menyebabkan masalah pencernaan atau memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Mari kita ambil contoh lebih lanjut tentang bayam. Bayam memang kaya akan zat besi yang penting untuk kesehatan darah. Namun bagi lansia, sayuran ini bisa berbahaya. Bayam mentah mengandung oksalat yang dapat mengikat kalsium dan zat besi, sehingga tubuh kesulitan menyerapnya. Bagi lansia, kekurangan kalsium bisa memperburuk kondisi osteoporosis, yang menyebabkan tulang rapuh dan lebih rentan patah. Selain itu, oksalat juga bisa memengaruhi ginjal yang sudah rentan pada usia lanjut. Jadi meskipun bayam sering dianggap sebagai superfood, pada kenyataannya sayuran ini bisa berisiko besar bagi tubuh lansia. Brokoli juga menjadi sayuran yang sering dianggap sehat, namun bagi lansia, sayuran ini bisa menyebabkan masalah. Brokoli mengandung senyawa goitrogen yang bisa mengganggu fungsi tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh kita, dan gangguan pada tiroid dapat menyebabkan penurunan metabolisme, rasa lelah, bahkan kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Hal ini sangat penting bagi lansia yang sudah mulai mengalami penurunan metabolisme. Jagung kalengan yang sering dianggap sebagai pilihan sehat, ternyata juga menyimpan masalah besar. Jagung kalengan mengandung banyak natrium yang bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan masalah jantung. Ini berbahaya bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat-obatan untuk hipertensi. Selain itu, kandungan gula dalam jagung kalengan juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah, yang bisa memperburuk kondisi bagi mereka yang memiliki masalah dengan kadar gula darah. Jadi, bagaimana cara memilih sayuran yang tepat untuk tubuh lansia? Ada banyak sayuran yang benar-benar dapat membantu memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup, seperti pakcoy, beet, dan kacang polong hijau. Kami akan membahas lebih lanjut sayuran-sayuran ini dalam bagian berikutnya. Namun yang pasti, penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memilih makanan, terutama sayuran yang kita konsumsi setiap hari. Sekarang, kita masuk ke dalam bagian yang lebih mendalam mengenai sayuran yang seharusnya dihindari oleh lansia. Setelah mengetahui bahwa beberapa sayuran dapat berisiko tinggi bagi tubuh, mari kita bahas lebih lanjut tentang alasan mengapa jenis sayuran tertentu bisa memperburuk kondisi kesehatan. Jagung kalengan, makanan sehat yang sering salah pahami. Jagung adalah salah satu sayuran yang tampaknya sehat dan sering kita temui dalam banyak hidangan. Namun, jagung kalengan meskipun terlihat praktis dan sering digunakan dalam sup atau salad, dapat membawa dampak buruk bagi tubuh lansia. Ketika jagung diproses dan dikemas dalam kaleng, proses ini sering kali menambah bahan-bahan seperti gula tambahan, garam, dan pengawet. Salah satu kandungan yang perlu diperhatikan adalah natrium, yang ada dalam jumlah tinggi pada jagung kalengan. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi atau mereka yang mengonsumsi obat-obatan untuk hipertensi,
natrium ini dapat memperburuk keadaan. Ketika tubuh terlalu banyak menahan cairan akibat kelebihan natrium, tekanan darah dapat meningkat, yang mengarah pada masalah jantung dan pembuluh darah. Bahkan, untuk mereka yang memiliki ginjal yang sudah tidak seoptimal dulu, mengonsumsi jagung kalengan dalam jumlah yang terlalu sering bisa meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Sebagai alternatif, lebih baik memilih jagung segar yang dapat dipersiapkan sendiri, tanpa tambahan garam atau bahan pengawet. Sayuran crucifer mentah, bahaya yang terlupakan. Sayuran seperti brokoli, kembang kol, dan kubis Brusel seringkali dipromosikan sebagai makanan sehat karena kaya akan vitamin dan serat. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui. Jika sayuran-sayuran ini dikonsumsi dalam keadaan mentah, mereka mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Goitrogen adalah senyawa alami yang dapat mengganggu fungsi tiroid, kelenjar yang bertanggung jawab mengatur metabolisme tubuh kita. Pada tubuh yang lebih muda, tiroid dapat menangani sedikit gangguan tersebut, namun pada lansia, fungsi tiroid sudah cenderung menurun. Ketika goitrogen mengganggu kelenjar tiroid, metabolisme tubuh menjadi lebih lambat, yang berpotensi menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan yang tidak terduga, dan bahkan depresi. Jika tiroid Anda tidak berfungsi dengan baik, hal ini bisa mengubah cara tubuh memproses energi, dan pada akhirnya bisa memperburuk kualitas hidup. Oleh karena itu, bagi lansia, sangat disarankan untuk memasak sayuran crucifer ini dengan cara merebus atau mengukusnya untuk mengurangi efek goitrogen tersebut. Terong, sayuran yang memicu peradangan. Meskipun terong sering dipandang sebagai sayuran yang lezat dan sering dimasukkan dalam berbagai hidangan, ternyata ada bahaya tersembunyi di dalamnya, terutama bagi lansia yang memiliki masalah peradangan atau artritis. Terong termasuk dalam kelompok sayuran yang dikenal sebagai nightshades, yang mengandung senyawa alami bernama solanin. Solanin dapat memicu peradangan di tubuh yang sangat berbahaya bagi lansia dengan kondisi seperti rematik atau osteoartritis. Solanin dapat memperburuk rasa sakit pada sendi, meningkatkan pembengkakan, dan menyebabkan kaku pada otot-otot. Terkadang gejala ini dianggap sebagai bagian dari proses penuaan, padahal sebenarnya bisa jadi akibat konsumsi terong yang berlebihan. Jika Anda merasa sendi-sendi Anda semakin kaku dan nyeri, terutama setelah makan terong, sebaiknya kurangi konsumsinya. Jika Anda benar-benar ingin menikmati terong, cobalah untuk membatasi jumlahnya atau mengonsumsinya dalam porsi kecil. Bayam mentah menyembunyikan masalah dalam kandungan oksalat. Bayam sering dianggap sebagai superfood yang penuh dengan vitamin dan mineral, termasuk zat besi yang baik untuk tubuh. Namun bagi lansia, bayam mentah bisa menjadi masalah. Bayam mengandung oksalat, senyawa yang dapat mengikat kalsium dan zat besi dalam usus dan menghambat tubuh dalam menyerapnya. Ketika tubuh kesulitan menyerap kalsium, risiko osteoporosis meningkat, terutama bagi wanita lansia yang sudah memasuki masa menopause. Selain itu, oksalat juga bisa memperburuk kondisi ginjal. Pada lansia yang sudah memiliki masalah ginjal, makan bayam mentah secara rutin bisa meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Jadi meskipun bayam dikenal kaya akan zat besi, penting untuk memasaknya terlebih dahulu agar kandungan oksalatnya berkurang dan tubuh Anda dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik. Jika Anda mengonsumsi bayam dalam bentuk jus atau salad, coba masak sedikit terlebih dahulu untuk membuatnya lebih aman bagi tubuh Anda. Selain sayuran tertentu yang sudah disebutkan, penting juga untuk memperhatikan bagaimana cara memasak sayuran. Sayuran yang dimasak lebih mudah dicerna oleh tubuh, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melambat. Selain itu, memasak sayuran juga dapat mengurangi kandungan senyawa berbahaya seperti goitrogen dan oksalat yang ditemukan pada beberapa sayuran mentah. Namun, tidak semua cara memasak sayuran itu sama.
Mengukus atau merebus sayuran dalam waktu singkat adalah cara terbaik untuk mempertahankan banyak vitamin dan nutrisi tanpa mengurangi kandungannya secara drastis. Jangan terlalu lama memasak sayuran atau menggorengnya karena hal ini justru bisa merusak kandungan gizi dan meningkatkan kandungan lemak yang tidak sehat. Salah satu alasan mengapa memasak sayuran sangat penting adalah karena bisa membuat serat lebih mudah dicerna. Lansia sering mengalami masalah dengan pencernaan dan sayuran yang lebih mudah dicerna akan mengurangi rasa kembung, gas, atau sembelit yang sering dialami. Setelah kita membahas berbagai sayuran yang harus dihindari oleh lansia, mari kita beralih ke sayuran yang justru sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh lansia. Tidak semua sayuran memberikan dampak negatif. Ada banyak jenis sayuran yang dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Yang penting adalah mengetahui jenis sayuran yang tepat dan bagaimana cara mempersiapkannya agar tubuh bisa memperoleh manfaat maksimal. 1. Beet, sahabat jantung dan otak lansia. Di dunia sayuran, beet mungkin sering dianggap sebagai sayuran yang kurang populer, tetapi jangan remehkan khasiatnya. Beet mengandung senyawa nitrat alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh lansia. Ketika kita mengonsumsi beet, tubuh akan mengubah nitrat tersebut menjadi oksida nitrat, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah. Untuk lansia yang sering mengalami pembuluh darah kaku dan tekanan darah tinggi, beet dapat sangat membantu. Kandungan antiinflamasi yang ada dalam beet seperti betaine dan betalain juga sangat baik untuk melawan peradangan yang sering dialami lansia, baik di sendi, punggung, atau bahkan dalam sistem pencernaan. Ini dapat mengurangi gejala sakit sendi atau nyeri punggung yang sering dialami oleh mereka yang berusia lanjut. Dengan meningkatkan sirkulasi darah, beet juga membantu menjaga fungsi otak tetap optimal, yang sangat penting untuk menjaga daya ingat dan mencegah penurunan kognitif yang sering terjadi pada usia lanjut. Studi menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi jus beet sebelum berolahraga ringan mengalami peningkatan konektivitas otak yang signifikan, bahkan koneksi antar sel saraf mereka lebih baik. Ini seperti senam otak dari dalam. Selain itu, beet juga kaya akan serat yang dapat memperlancar pencernaan dan membantu mengatasi sembelit, masalah pencernaan yang umum pada lansia. Jadi, jika Anda merasa sering pusing, tekanan darah naik turun, atau mulai sulit berkonsentrasi, coba tambahkan beet ke dalam menu harian Anda. Cobalah jus beet atau beet kukus sebagai camilan sehat. 2. Pakcoy, makanan super untuk tulang dan jantung. Pakcoy atau sawi sendok adalah salah satu sayuran yang sering terlupakan, namun memiliki manfaat luar biasa, terutama untuk tubuh lansia. Sayuran ini rendah oksalat, sangat mudah dicerna, dan kaya akan kalsium, magnesium, kalium, serta vitamin K, nutrisi penting untuk menjaga kesehatan tulang dan sistem sirkulasi darah. Kalsium yang terkandung dalam pakcoy sangat membantu mencegah osteoporosis, kondisi yang dapat membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Bagi lansia, terutama wanita pasca menopause, kehilangan kepadatan tulang adalah masalah utama, dan pakcoy bisa menjadi sumber alami yang sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang. Selain itu, magnesium dalam pakcoy membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih efisien, yang penting untuk kesehatan jantung dan mencegah gangguan pada tekanan darah. Bagi mereka yang memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, pakcoy juga memberikan perlindungan. Kandungan kalium dalam pakcoy membantu menurunkan tekanan darah dengan cara menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Vitamin K dalam pakcoy memainkan peran penting dalam menjaga pembekuan darah yang sehat dan membantu mencegah masalah perdarahan yang umum terjadi pada lansia. Untuk daya tahan tubuh, pakcoy juga kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan sistem imun dan mempercepat pemulihan tubuh dari penyakit ringan. 3. Kacang polong hijau, kecil tapi kaya manfaat. Kacang polong hijau mungkin terlihat kecil, tetapi manfaatnya sangat besar, terutama untuk tubuh lansia. Kacang polong hijau kaya akan serat dan protein nabati, dua nutrisi yang sangat penting bagi lansia untuk mempertahankan massa otot dan mengatur kadar gula darah. Serat dalam kacang polong hijau membantu menjaga pencernaan tetap lancar, mengurangi sembelit, dan memperlambat penyerapan gula yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mengelola diabetes atau pradiabetes. Selain serat, kacang polong hijau
hijau juga mengandung sekitar 8 gram protein per cangkir. Ini membantu mencegah sarkopenia, yaitu kehilangan otot secara bertahap yang sering terjadi pada lansia. Kehilangan otot dapat membuat tubuh lansia menjadi lemah, mudah jatuh, dan sulit bergerak. Dengan menambahkan kacang polong ke dalam makanan Anda, tubuh bisa tetap kuat dan mandiri lebih lama. Kacang polong juga mengandung flavonoid, polifenol, dan vitamin K yang semuanya bekerja untuk memperkuat jantung, tulang, dan daya ingat. Protein dalam kacang polong juga sangat penting untuk menjaga kesehatan otot yang memungkinkan lansia tetap aktif dan terhindar dari kelemahan otot. Cobalah untuk menambahkan kacang polong ke dalam sup, nasi goreng, atau tumisan karena selain mudah diolah, kacang polong juga fleksibel dan bisa menjadi camilan sehat yang menyegarkan. 4. Swiss chard penjaga hati, penglihatan, dan ginjal lansia. Swiss chard adalah sayuran yang mungkin belum banyak dikenal, tetapi memiliki segudang manfaat untuk tubuh lansia. Kaya akan vitamin A, C, dan K, serta magnesium, zat besi, dan lutein, Swiss chard bekerja untuk melindungi organ vital seperti hati, ginjal, dan mata. Swiss chard sangat bermanfaat untuk mendetoksifikasi hati, membantu ginjal bekerja lebih efisien, dan menjaga penglihatan tetap tajam. Ini sangat penting bagi lansia yang sering menghadapi masalah dengan penglihatan, seperti katarak atau degenerasi makula. Vitamin A dan lutein dalam Swiss chard bertindak seperti kacamata pelindung bagi mata, menyaring cahaya biru yang berbahaya, dan mengurangi risiko gangguan penglihatan yang umum terjadi pada usia lanjut. Selain itu, Swiss chard juga memiliki efek diuretik ringan yang membantu tubuh mengurangi penumpukan cairan berlebih dan mencegah pembengkakan pada kaki atau tangan. Bagi lansia yang sering mengalami bengkak atau masalah sirkulasi, Swiss chard adalah pilihan yang sangat baik. Selain manfaat bagi ginjal dan mata, Swiss chard juga mendukung sistem imun tubuh berkat kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan infeksi, dan mencegah penyakit ringan seperti flu atau pilek. Bagi lansia yang cenderung lebih rentan terhadap penyakit, konsumsi Swiss chard secara teratur dapat memberikan perlindungan ekstra. Setelah mengetahui sayuran mana yang sebaiknya dihindari dan mana yang seharusnya lebih sering dikonsumsi, Anda mungkin mulai berpikir, bagaimana saya bisa memulai? Mengubah pola makan bukanlah hal yang mudah, terutama jika Anda sudah terbiasa dengan kebiasaan tertentu. Namun perubahan kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar dalam jangka panjang, khususnya dalam menjaga kualitas hidup lansia. Langkah pertama, hindari sayuran yang berisiko. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah mulai mengurangi atau bahkan menghindari sayuran yang telah kita bahas sebelumnya, seperti jagung kalengan, sayuran kucifer mentah, terong, dan bayam mentah. Ini bukan berarti Anda harus sepenuhnya menghilangkan sayuran-sayuran ini dari menu Anda, tetapi Anda harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsinya, terutama bagi lansia yang memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi, peradangan, atau gangguan pencernaan. Alih-alih memilih jagung kalengan, cobalah menggunakan jagung segar yang dapat Anda kukus atau rebus sendiri. Jika Anda ingin menikmati sayuran kucifer seperti brokoli atau kubis, pastikan untuk memasaknya terlebih dahulu, baik dengan cara dikukus atau direbus, agar senyawa goitrogen yang mengganggu tiroid bisa terurai. Ini juga berlaku untuk terong. Meskipun terong lezat dan serbaguna, bagi lansia dengan rematik atau osteoartritis, konsumsi terong harus dibatasi. Langkah kedua, perkenalkan sayuran sehat dalam diet Anda. Setelah mengurangi atau menghindari sayuran yang berisiko, saatnya untuk memperkenalkan lebih banyak sayuran yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh lansia. Mulailah dengan menambahkan beet, pakcoy, kacang polong hijau, dan Swiss chard ke dalam menu harian Anda. Tidak perlu langsung mengubah seluruh pola makan Anda. Mulailah dengan satu sayuran baru setiap minggu dan perlahan-lahan masukkan mereka ke dalam resep favorit Anda. Beet misalnya, bisa menjadi tambahan yang lezat dalam salad atau bisa dijus sebagai minuman sehat di pagi hari. Anda juga bisa memasukkan pakcoy ke dalam sup atau tumisan. Kacang polong hijau sangat fleksibel. Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, nasi goreng, atau bahkan sebagai camilan sehat. Swiss chard yang memiliki manfaat luar biasa bagi hati dan mata bisa dimasak dengan bawang putih dan minyak zaitun sebagai hidangan pendamping, atau dimasukkan ke dalam smoothie jika Anda ingin cara yang lebih mudah. Jika Anda merasa khawatir tentang bagaimana cara memasak sayuran ini, banyak resep mudah yang bisa ditemukan secara online. Cobalah untuk mencari resep sederhana yang tidak memerlukan banyak bahan, tapi tetap memperkaya nutrisi tubuh Anda. Jangan lupa untuk mencari cara-cara yang sehat untuk memasaknya, seperti mengukus, merebus,
atau menumis dengan sedikit minyak zaitun. Cara-cara ini akan memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran tanpa menambah kalori yang tidak perlu. Langkah ketiga, fokus pada keseimbangan dan keanekaragaman. Saat Anda mulai memperkenalkan lebih banyak sayuran sehat ke dalam diet, penting untuk menjaga keseimbangan dan keanekaragaman. Makan berbagai macam sayuran akan memberikan tubuh Anda beragam nutrisi yang dibutuhkan, seperti serat, vitamin, dan mineral yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh lansia. Jangan hanya fokus pada satu jenis sayuran, cobalah untuk mengombinasikan berbagai jenis sayuran, baik yang kaya akan serat, antioksidan, maupun mineral. Menjaga keberagaman dalam pola makan juga berarti memperkenalkan lebih banyak makanan nabati selain sayuran, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber protein nabati lainnya. Ini akan membantu tubuh Anda mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap sehat dan bugar. Terlebih lagi, dengan mengonsumsi makanan nabati yang lebih banyak, Anda juga mendukung kesehatan jantung dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Langkah keempat, berkomitmen untuk konsistensi. Perubahan pola makan yang sehat bukanlah hal yang instan. Butuh waktu untuk beradaptasi, terutama jika Anda sudah terbiasa dengan kebiasaan lama. Namun kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh lansia adalah konsistensi. Dengan memasukkan sayuran sehat ke dalam makanan sehari-hari secara rutin, tubuh Anda akan mendapatkan manfaat jangka panjang yang luar biasa. Tetaplah berkomitmen untuk membuat perubahan yang sehat. Setiap keputusan yang Anda buat meskipun kecil akan memberi dampak besar terhadap kesehatan Anda di masa depan. Mulailah dengan perubahan sederhana seperti mengganti jagung kalengan dengan jagung segar atau mengganti bayam mentah dengan bayam yang sudah dimasak. Cobalah untuk menjadikan perubahan ini bagian dari gaya hidup Anda, bukan hanya sekadar tren atau perubahan sesaat. Mengapa perubahan ini penting untuk kesehatan lansia? Lansia seringkali menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan mereka. Dengan sistem metabolisme yang lebih lambat, daya tahan tubuh yang berkurang, dan risiko penyakit kronis yang lebih tinggi, sangat penting untuk memilih makanan dengan bijak. Sayuran yang tepat dapat mendukung kesehatan jantung, memperkuat tulang, meningkatkan daya ingat, dan menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Dengan memasukkan lebih banyak sayuran sehat, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga memperpanjang umur dengan cara yang lebih sehat. Apakah Anda siap untuk memulai perubahan kecil yang dapat memberikan dampak besar pada kesehatan Anda? Mulailah dengan membuat pilihan yang lebih bijak dalam memilih sayuran. Cobalah untuk mengganti sayuran yang berisiko dengan sayuran yang lebih sehat dan bermanfaat bagi tubuh lansia. Langkah-langkah kecil ini akan membawa Anda ke arah hidup yang lebih sehat dan lebih bugar. Jangan tunggu lagi, mulailah hari ini. Tubuh Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Dengan informasi yang tepat, pola makan yang lebih sehat, dan komitmen untuk membuat perubahan, Anda bisa menikmati hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Ingatlah, makan sehat adalah pilihan Anda. Dengan memahami mana sayuran yang perlu dihindari dan mana yang bermanfaat untuk tubuh lansia, Anda sudah memiliki kunci untuk membuat pilihan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perubahan kecil dalam pola makan Anda bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup, baik untuk Anda maupun orang-orang yang Anda cintai. Anda bisa memperpanjang umur dan menjaga tubuh tetap sehat hanya dengan memilih makanan yang tepat. Jadi, mulai sekarang, pertimbangkan untuk mengganti sayuran yang berisiko dengan pilihan yang lebih baik. Jangan ragu untuk mencoba sayuran seperti beet, pakcoy, kacang polong hijau, dan Swiss chard yang telah terbukti memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung, otak, dan tulang. Semua ini bisa membantu Anda tetap kuat, bugar, dan sehat di usia lanjut. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi dengan keluarga atau teman-teman yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan bisa berdampak besar, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kualitas hidup mereka tetap baik. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips kesehatan atau ingin tahu lebih banyak tentang pola makan yang mendukung kesehatan lansia, pastikan untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Kami ingin terus membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dalam menjaga kesehatan tubuh Anda. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang sayuran mana yang menurut Anda akan lebih sering Anda konsumsi mulai sekarang, atau jika ada pengalaman yang ingin Anda bagikan. Kami ingin mendengar cerita Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.